Gaji gue kecil, nabung aja susah. Kalimat itu mungkin pernah ada di kepala banyak orang, terutama anak muda yang baru mulai kerja. Rasanya tiap bulan uang cuma numpang lewat. Baru gajian bentar, tahu-tahu saldo udah tinggal angka yang bikin malas buka mobile banking. Dan lucunya, banyak orang merasa dirinya boros padahal nggak pernah beli barang mewah, nggak punya mobil mahal, nggak koleksi gadget terbaru, nggak liburan ke luar negeri. Tapi tetap aja uang habis terus. Ada seorang anak muda umur 24 tahun, kerjanya biasa aja, bukan anak pejabat, bukan influencer, bukan pengusaha sukses. Dia cuma pegawai biasa dengan gaji sekitar 4 juta rupiah per bulan di kota besar. Setiap pagi bangun jam 6, berangkat kerja naik motor, pulang malam, lalu mengulang hidup yang sama besoknya. Dari luar hidupnya terlihat normal seperti jutaan orang lainnya. Tapi yang nggak orang lihat adalah rasa cemas setiap akhir bulan saat rekening mulai menipis. Begitu gaji masuk, uang langsung terpotong untuk kos, makan, bensin, internet, dan kebutuhan sehari-hari. Belum lagi kadang ada temen ngajak nongkrong, undangan ulang tahun, atau diskon online yang kelihatannya sayang kalau dilewatkan. Awalnya dia selalu berpikir masalah utamanya adalah penghasilan yang terlalu kecil. Dia percaya kalau suatu hari gajinya naik besar, hidupnya pasti langsung aman. Tapi suatu hari dia mulai sadar sesuatu. Ada teman kantornya yang gajinya nggak beda jauh, tapi bisa punya tabungan puluhan juta. Orang itu bahkan nggak terlihat pelit, masih nongkrong, masih jalan-jalan sesekali, masih hidup normal. Bedanya cuma satu, dia jauh lebih sadar kemana uangnya pergi. Dari situ dia mulai penasaran. Untuk pertama kalinya dalam hidup, dia mencoba mencatat semua pengeluaran selama sebulan penuh. Semua, bahkan uang parkir Rp2.000 pun dicatat. Dan hasilnya bikin dia kaget. Ternyata selama ini uangnya bocor bukan karena kebutuhan besar, tapi karena kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus tanpa sadar. Kopi 30.000 hampir tiap hari karena alasan biar semangat kerja. Ongkir makanan online yang kalau dijumlahkan ternyata lebih mahal daripada makanannya sendiri. Check out random tengah malam cuma karena lagi bosan. Langganan aplikasi yang bahkan jarang dipakai. Nongkrong yang awalnya niat cuma bentar, tapi ujung-ujungnya habis ratusan ribu. Setelah dijumlahkan, hampir 1 juta rupiah hilang setiap bulan untuk hal-hal yang sebenarnya nggak terlalu penting. Dan disitulah dia sadar. Masalahnya bukan karena dia nggak mampu menabung. Masalahnya karena dia nggak pernah benar-benar memperhatikan uangnya sendiri. Sejak hari itu dia mulai mengubah kebiasaan kecil. Bukan perubahan ekstrem yang bikin hidup sengsara. Dia nggak langsung berhenti nongkrong atau hidup super irit. Dia cuma mulai lebih sadar sebelum mengeluarkan uang. Dia bikin aturan sederhana untuk dirinya sendiri. Kalau ingin membeli sesuatu yang bukan kebutuhan, tunggu 3 hari. Kalau setelah 3 hari masih benar-benar pengen, baru beli. Anehnya, sebagian besar keinginan itu hilang sendiri. Barang yang awalnya terasa harus banget punya, ternyata cuman keinginan sesaat. Dan selama ini, banyak uang habis hanya karena dia terlalu sering membeli sesuatu berdasarkan emosi, bukan kebutuhan. Lalu dia mulai menerapkan kebiasaan lain yang kelihatannya sepele tapi ternyata mengubah hidupnya perlahan. Begitu gajian masuk, dia langsung memisahkan uang tabungan di awal, bukan menunggu sisa. Nominalnya kecil, cuma Rp20.000 per hari. Kalau dipikir-pikir, 20.000 bahkan kadang habis tanpa sadar. Sekali beli minuman dingin dan cemilan aja udah lewat. Tapi justru karena nominalnya kecil, dia bisa konsisten. 20.000 sehari berarti sekitar 600.000 sebulan. Dalam setahun lebih dari 7 juta rupiah. Dan itu baru dari kebiasaan kecil. Belum termasuk THR, bonus, uang lembur, atau pemasukan tambahan lain yang mulai dia sisihkan juga. Pelan-pelan tabungannya mulai tumbuh. Awalnya cuma ratusan ribu, lalu jutaan, sampai akhirnya untuk pertama kalinya dalam hidup dia punya dana darurat. Mungkin buat sebagian orang angka itu kecil, tapi buat dia itu adalah rasa tenang yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Sekarang kalau motornya tiba-tiba rusak, dia nggak langsung panik. Kalau ada kebutuhan mendadak, dia nggak buru-buru pinjam uang. Dia mulai merasa punya kontrol atas hidupnya sendiri. Dan menariknya, saat tabungannya mulai bertambah, cara dia memandang uang ikut berubah.
Dulu setiap melihat orang lain beli barang mahal di media sosial, dia langsung merasa tertinggal. Rasanya ingin ikut membeli supaya nggak kelihatan kalah. Tapi sekarang dia mulai sadar kalau banyak orang terlihat kaya di internet. Padahal sebenarnya hidup dari cicilan dan gaji ke gaji. Dia mulai berhenti membandingkan hidupnya dengan orang lain. Karena dia sadar tujuan keuangan bukan untuk terlihat kaya, tapi untuk hidup lebih tenang. Banyak orang berpikir kebebasan finansial itu soal punya miliaran rupiah. Padahal, buat sebagian orang, kebebasan finansial sesederhana bisa tidur tanpa stres mikirin tagihan besok pagi. Bisa menghadapi keadaan darurat tanpa panik. Bisa bilang enggak pada sesuatu yang sebenarnya enggak perlu dibeli. Dan semua itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Orang sering meremehkan kekuatan konsistensi karena hasilnya nggak langsung terlihat. Menabung 20.000 sehari memang nggak akan bikin kaya dalam semalam. Tapi kebiasaan itu melatih sesuatu yang jauh lebih penting, disiplin. Karena faktanya kalau seseorang nggak bisa mengatur uang saat gajinya kecil, belum tentu dia bisa mengatur uang saat penghasilannya besar. Banyak orang yang dulu bilang, nanti kalau gaji gue naik baru mulai nabung. Tapi saat gajinya benar-benar naik, gaya hidupnya ikut naik, pengeluarannya membesar, keinginannya makin banyak, dan akhirnya tetap nggak punya tabungan. Itulah kenapa kebiasaan lebih penting daripada nominal. Dan pelajaran terbesar yang dia dapatkan bukan soal cara cepat jadi kaya, tapi soal memahami bahwa uang kecil yang dikelola dengan benar akan selalu lebih baik daripada uang besar yang dihabiskan tanpa arah. Hari ini mungkin gajinya belum besar, mungkin hidupnya masih sederhana, mungkin dia belum bisa membeli semua hal yang dia inginkan. Tapi setidaknya sekarang dia tahu satu hal. Dia nggak lagi hidup hanya untuk bertahan sampai akhir bulan. Dan kadang perubahan besar dalam hidup memang dimulai dari keputusan kecil yang terlihat sepele.